Selamat datang kembali di part keempat dari series belajar airdrop crypto untuk pemula. Di video kali ini kita akan ngebahas beberapa istilah-istilah dasar yang cukup penting untuk kamu ketahui buat teman-teman yang ingin mulai menggarap yang namanya airdrop. Beberapa istilah di sini wajib kamu ketahui. Pertama, wallet address. Wallet address ini adalah alamat daripada wallet kamu atau dompet kripto kamu. Kurang lebih bentuknya seperti ini kalau tampilannya di MetaMask. Kalau misalnya kamu menggunakan exchange, untuk melihat wallet address kamu, kamu ke bagian wallet ataupun aset, terus ke bagian spot, terus kamu ke pencarian, token mana yang ingin kamu lihat addressnya, cari, setelah itu kamu klik deposit, dan nanti akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini. Dan ini contoh di salah satu exchange yang aku pakai. Untuk exchange yang lain, cara kerjanya kurang lebih sama. Berikutnya istilah yang kedua adalah gas fee. Gas fee ini adalah biaya yang wajib kamu bayarkan setiap melakukan transaksi di blockchain. Anggaplah token A ini berdiri atau launch di jaringan atau di atas jaringan Solana. Untuk mentransaksikan token A ini, kamu wajib membutuhkan sedikit token Solana agar bisa mentransaksikan token A ini. Itu tergantung di mana token tersebut berdiri. Kalau di ton, artinya kamu butuh sedikit ton sebagai gas fee-nya. Kalau token tersebut berdiri di jaringan Ethereum, itu artinya kamu butuh sedikit Ethereum untuk sebagai gas fee-nya. Kalau misalnya token tersebut berdiri di jaringan BNB, itu artinya kamu butuh sedikit BNB untuk bisa mentransaksikan token tadi. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Berikutnya istilah yang ketiga adalah whitelist. Whitelist ini adalah daftar orang-orang yang berhak mengikuti airdrop tersebut dari suatu proyek tertentu. Biasanya suatu proyek sebelum bisa kita garap airdropnya itu mereka membuka whitelist atau pendaftaran whitelist terlebih dahulu. Kalau kamu berhasil masuk whitelist mereka, itu artinya kamu berhak berkesempatan untuk menggarap airdrop mereka. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk bisa mendaftar whitelist mereka, tentunya kamu wajib pantengin sosial media resmi dari mereka. Biasanya mereka akan membagikan link form untuk bisa mengikuti whitelist mereka, dan juga kamu bisa cek website resmi mereka. Biasanya secara umum kita tinggal mendaftarkan lewat email yang kita punya, dan nanti kalau kita berhasil, kita akan mendapatkan yang namanya notifikasi atau email balasan kurang lebihnya melalui email kita. Kalau kita berhak untuk mengikuti airdrop mereka. Selanjutnya yang keempat, istilah snapshot. Snapshot ini adalah sederhananya pencatatan progres kamu di dalam platform mereka. Misalnya kalau mereka menjadwalkan snapshot di tanggal 1 Maret, anggaplah 1 Maret 2025, itu artinya sebelum tanggal snapshot tersebut, kamu wajib memenuhi segala persyaratan yang telah mereka minta di updatean-updatean terbaru dari mereka sebelumnya, agar bisa eligible daripada airdrop mereka. Jadi kamu wajib memenuhinya sebelum periode snapshot tersebut. Kalau misalnya kamu nggak memenuhi sebelum periode snapshot tersebut, besar kemungkinan kamu nggak bisa eligible atau kamu nggak memenuhi syarat untuk mendapatkan airdrop mereka. Biasanya snapshot itu terjadi menjelang atau sebelum hari TGE atau mendekati listing lah kurang lebihnya. Dan ini biasanya umum terjadi di project-project airdrop pada umumnya. Berikutnya istilah yang kelima adalah claim. Ini adalah hari di mana kamu sudah bisa mengklaim atau mewithdraw hasil garapan airdrop kamu ke wallet kamu langsung atau ke check centralized exchange untuk kamu bisa perjualbelikan. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi tahapnya tadi setelah snapshot itu mereka akan memberikan pengumuman semacam itu untuk mengecek jumlah alokasi token yang berhasil kamu dapatkan kalau kamu eligible. Tapi kalau kamu nggak eligible atau nggak memenuhi persyaratan dari mereka, itu artinya kamu nggak bisa atau nggak mendapatkan airdrop dari mereka. Dan setelah kamu mengecek jumlah alokasi token kamu, anggaplah kamu berhasil mendapatkan airdropnya, nanti akan ada pengumuman untuk proses klaimnya. Dan itu biasanya nggak lama setelah kamu bisa mengecek jumlah alokasi kamu. Dan ini tergantung proyeknya seperti apa. Terkadang juga ada proyek yang agak lelet untuk memberikan proses klaim tersebut, dan itu tergantung dari proyeknya. Namun secara umumnya itu biasanya jaraknya nggak terlalu jauh, kurang lebihnya seperti itu. Untuk mengklaim tentunya kamu pergilah ke link yang mereka telah berikan ataukah ke platform mereka,
Biasanya mereka menyediakan proses itu di dalam sana, dan biasanya untuk opsi klaimnya itu mereka memberikan dua opsi. Pertama, opsi on-chain claim. On-chain claim ini itu kamu bisa langsung mengklaim token kamu ke wallet kripto kamu, dan dibutuhkan biasanya gas fee untuk mengcover biaya transaksinya. Dan untuk sistem klaim kedua, yakni sistem klaim yang disebut dengan off-chain. Kalau sistem klaimnya off-chain, biasanya mereka memberikan opsi pilihan exchange, misalnya Get.io ataukah Bidget dan yang segala macamnya, tergantung kerjasama mereka dari exchange tersebut. Untuk kamu bisa mengklaim token kamu langsung, mereka akan mengirimkannya ke checks kamu atau ke exchange kamu lah, kurang lebihnya seperti itu. Dan ya, kamu isilah di situ deposit address kamu, kemudian UID dari account exchange kamu dan segala macamnya, dan setelah itu nanti mereka akan mengirimkan token kamu masuk ke dalam exchange atau akun exchange kamu. Jadi paling lambat nanti token kamu bisa kamu cek di account exchange kamu itu masuk sehari sebelum menjelang listingnya atau TGE-nya juga. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya istilah keenam adalah TGE, atau ini adalah singkatan dari Token Generation Event, yang dimana di sini suatu proyek kripto itu sudah resmi diluncurkan dan mulai beredar di pasaran. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan di TGE ini nantinya kamu sudah tentunya bisa mengecek jumlah alokasi token kamu yang sudah kamu klaim di checks tentunya. Dan nanti pada saat tokennya resmi listing, nanti kamu sudah bisa memperdagangkan token kamu di checks tersebut untuk menguangkannya atau mengubahnya menjadi USDT. Nanti USDT tersebut kita ubah menjadi rupiah. Selanjutnya istilah listing. Nah, ini listing biasanya terjadi setelah proses TGE dan biasanya terjadi di hari yang sama. Makanya biasanya ada orang yang mengambil kesimpulan kalau mereka mengumumkan TGE itu artinya juga berarti listing, karena memang prosesnya biasanya berjalan di hari yang sama. Setelah TGE lalu akan terjadi listing di beberapa jam kemudian di hari yang sama. Dan listing ini adalah di mana suatu exchange atau perusahaan seperti itu atau bursa kurang lebihnya itu bisa atau sudah membuka perdagangan akan token tersebut. Misalnya listing di jam 8 malam. Artinya token yang sudah kamu klaim tadi itu nanti kamu bisa perdagangkan atau jual atau bahkan membelinya itu nanti di jam 8 malam, tepat di mana bursa atau exchange tersebut membuka jual beli akan token tersebut. Kurang lebihnya itu yang disebut dengan listing. Intinya kamu sudah bisa memperdagangkan atau memperjualbelikan token kamu di exchange tersebut, tempat di mana kamu mengklaimnya tentunya. Selanjutnya istilah garapan retro atau retroaktif airdrop. Ini adalah airdrop yang diberikan kepada mereka orang-orang yang sebelumnya aktif menggunakan platform ataupun di jaringan tertentu di masa lalu. Dan biasanya rewardnya itu diberikan di masa mendatang. Dan ya, cukup butuh waktu yang lama. Contohnya Uniswap, yang dimana mereka memberikan atau membagikan token Uni ke para pengguna platform mereka, dan ini adalah yang disebut dengan retroaktif atau retro airdrop. Namun di zaman sekarang banyak yang menyederhanakannya, yang dimana kalau garapan tersebut retro itu artinya garapan tersebut berbayar, artinya butuh modal yang cukup gede. Kurang lebihnya seperti itu. Berikutnya istilah garapan testnet dan mainnet. Kalau testnet ini adalah jaringan pengujian yang dimana kita diminta untuk mencoba platform mereka sebelum resmi luncur ke publik. Intinya kita mengetes platform mereka di jaringan tertentu, dan tentunya mereka akan memberikan kita semacam token fiktif, token test yang bukan token nyata tentunya, dengan melakukan yang namanya pouchet, dan kita bisa mengklaim token fiktif mereka untuk kita bisa menggunakannya di dalam testnet di aplikasi yang mereka belum resmi luncurkan tersebut untuk mengetesnya. Itu adalah testnet, dan setelah ke testnet biasanya setelah rampung, artinya proyek mereka cukup matang untuk rilis, mereka akan berpindah ke mainnet. Di mainnet ini barulah
kripto asli yang dipergunakan untuk melakukan transaksi segala macamnya di dalam platform mereka. Namun kalau masih di tahap testnet, itu artinya bukan token asli atau bukan koin atau kripto asli lah. Belum kripto atau token asli yang kita pakai di jaringan tersebut, masih token fiktif. Tapi kalau sudah berpindah ke mainnet, itu artinya segala aktivitas yang kita lakukan di situ membutuhkan yang namanya token asli ataupun ya sudah uang asli lah yang kita pakai untuk sebagai modal dalam menjalankan mainnet di platform mereka. Kurang lebihnya seperti itu. Berikutnya istilah garapan DePIN. DePIN ini adalah singkatan dari Decentralized Physical Infrastructure Network. Intinya, DePIN ini adalah salah satu narasi di dunia kripto dan di mana project DePIN ini itu menggabungkan teknologi blockchain dengan infrastruktur fisik seperti dengan jaringan Wi-Fi ataupun juga penyimpanan data. Yang dimana untuk menggarap tipe airdrop ataupun garapan DePIN ini itu cukup mudah dan aku berikan contoh terlebih dahulu di zaman sekarang pada saat aku merekam video ini. Garapan DePIN tipe seperti ini itu contohnya ada Grace, ada NotePay, ada Gradient dan segala macamnya. Contohnya untuk bisa menggarap Grace ini, kita ambil contoh Grace di sini, kamu tinggal menginstal extension di browser kamu terhadap Grace itu sendiri, ataukah bisa juga mendownload aplikasi mereka, lalu kamu tinggal running, kamu jalankan untuk mengumpulkan poinnya sebanyak-banyaknya dengan mengaktifkan komputer dan internet kamu selama mungkin. Kalau bisa 24 jam sehari, kamu aktifkanlah seperti itu selama itu. Dan ya, intinya di sini poin yang kita kumpulkan itu hasil daripada kamu mengaktifkan internet kamu selama mungkin. Gambaran dasarnya kurang lebih seperti itu. Dan untuk eligible untuk di tipe airdrop ini, itu kamu wajib memenuhi persyaratan minimal jam yang mereka minta. Biasanya ada yang meminta minimal 100 jam untuk bisa eligible di garapan airdrop mereka, jadi kamu wajib memenuhi hal tersebut. Tinggal kamu aktifkan berhari-hari sampai memenuhi akumulasi minimum yang mereka minta. Istilah berikutnya adalah staking. Istilah staking ini adalah di mana kamu mengunci sejumlah aset kripto kamu atau token kamu untuk mendapatkan yield tertentu. Misalnya kamu staking USDT, dan di situ tergantung platformnya menawarkan seperti apa, berapa persen yang bisa kamu dapatkan dari mengunci jumlah aset USDT kamu, dan itu tergantung platformnya. Jadi kamu mengunci sekian atau sejumlah aset kripto tertentu untuk mendapatkan keuntungan di kripto yang lainnya. Yang lainnya atau di kripto yang sama itu tergantung daripada platform tersebut, dan biasanya juga daripada project yang memberikan airdrop itu sendiri juga terkadang melakukan hal yang sama. Namun itu adalah secara gambaran dasarnya aja, tapi kalau dibahas lebih detail itu kita masuk yang namanya proof of stake, dan itu pembahasannya lebih panjang lagi. Kamu coba cari lagi di internet kalau kamu ingin lebih memahami tentang proof of stake itu sendiri. Dan ya, ini adalah konsensus mekanisme tentunya di dunia kripto salah satunya. Berikutnya istilah swap. Istilah swap ini kalau kamu misalnya mempunyai token PP, kamu ingin menjadikannya misalnya token yang lainnya, itu kamu tinggal melakukan yang namanya swap. Intinya di sini juga membutuhkan biaya tergantung dari platform yang kamu gunakan untuk melakukan swap tersebut. Intinya dari token A ingin kamu ubah menjadi token yang lain, itu baru menggunakan fitur swap. Berikutnya istilah bridge atau dengan kata lain jembatan. Artinya kalau kamu ingin menggunakan fitur ini di dalam dunia kripto, ini adalah cara di mana kamu memindahkan token kamu di jaringan A untuk berpindah ke jaringan B. Contoh, kamu mempunyai token USDT yang berada di jaringan Tron dan kamu ingin memindahkannya ke jaringan yang lain. Maka kamu harus memakai fitur bridge dan tentunya butuh biaya tergantung daripada platform tempat kamu melakukan bridge itu sendiri. Ini berbeda dengan swap. Kalau swap tadi antara token ke token lain, tapi kalau misalnya untuk bridge itu dari jaringan A ke jaringan yang lain. Berikutnya istilah dust atau abu. Artinya airdrop yang kamu dapatkan itu nggak ada nilainya atau bisa dikatakan menjadi token sampah lah. Kurang lebihnya seperti itu.
Berikutnya istilah JP atau jackpot atau juga bisa disebut dengan istilah naga. Artinya airdrop yang kamu dapatkan itu mempunyai nilai tukar atau nilai jual yang sangat tinggi. Artinya kamu jackpot, kurang lebihnya seperti itu. Jadi itulah tadi beberapa istilah dasar yang menurutku penting untuk kamu ketahui sebelum memulai yang namanya ataupun menggarap yang namanya airdrop. Aku harap video ini membantu teman-teman untuk memahami beberapa istilah tadi. Secara dasarnya itu adalah beberapa penjelasan yang bisa aku sampaikan di sini agar teman-teman pemula itu bisa memahaminya dengan mudah menurutku ya. Dan ya, buat teman-teman yang sudah pro dan mungkin melihat video ini, kalau kamu ada tambahan seputar istilah yang cukup penting lainnya, aku sarankan kamu menuliskannya di kolom komentar bawah. Bisa aja di sini aku ada miss dan intinya ini adalah hal yang bisa aku sampaikan di video kali ini dan cukup dulu untuk video kita di kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di part berikutnya dari series belajar airdrop crypto untuk pemula.